Oke, kita akan mulai. Baik, oke, kita akan mulai sesi webinar, di siang hari ini dengan pemateri ada Bapak Iwan Hariwibowo. Halo, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang, Mas Yogi. Gimana kabarnya nih Pak Iwan? Alhamdulillah baik. Dan Saya juga semangat ya? ini ya, Apa? izin pakai pakai dua akun. Yang satu suara, yang satu gambar. Boleh boleh Pak Iwan, oke. Oke. Dari Pak Iwan sudah siap untuk memaparkan materi di siang hari ini? Oke, oke Mas, makasih. Oke, silakan Pak Iwan. Oke, Assalamualaikum semuanya, bunda-bunda semua. Selamat siang, Assalamualaikum bunda semua. Oke ya, nggak ada yang bersuara, nggak bersuara. Bunda-bundanya nggak boleh bersuara ya. Nggak apa-apa, silakan nih, tapi bunda-bundanya pada di-mute ya. Oke, terima kasih ya kesempatannya mungkin kepada saya untuk menyampaikan kembali atau mengingatkan kembali tentang harga pokok atau HPP, harga pokok produksi. Tadi sudah sedikit saya dengar ada yang bilang, saya baca ada yang bilang harga pokok produksi, tapi nggak ada yang bilang harga pokok penjualan ya. Padahal HPP itu bisa harga pokok produksi, bisa harga pokok penjualan. Tapi nggak ada yang menyinggung harga pokok penjualan. Nanti coba saya luruskan dulu ya. Saya coba luruskan berkesepakatan sebelum kita lebih jauh. Sebelumnya saya mau tanya juga, para bunda di sini apakah pencatatannya yang sudah didampingi oleh fasilitatornya dulu, apakah masih berlanjut atau enggak? Nah itu, ayo, masih berlanjut atau enggak pencatatannya? Gimana bunda-bunda? Oh masih ya? Oke, oke, sudah ada yang jawab masih, alhamdulillah. Kalau masih melakukan pencatatan, berarti kita tolak ukurnya pasti akan bermanfaat ya. Apa yang kita berikan berarti ada manfaat bagi bunda-bunda semua, ya. Karena itu kita akan masuk ke bagaimana perhitungan harga pokok produksi, kemudian bagaimana kita menghitung laporan rugi laba. Nah, pada dasarnya semua yang kita lakukan ini adalah berdasarkan dari pencatatan yang sudah Bunda lakukan. Jadi pada saat Bunda dahulu dimentori oleh para fasilitator untuk mencatat seluruh aktivitas atau transaksi kegiatan, dari situlah yang bisa kita gunakan sebagai bahan perhitungan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan juga untuk laporan rugi laba. Nah, kemudian, mengapa kita lanjutkan untuk dari harga pokok produksi, kita lanjutkan ke laporan rugi laba, supaya kita akan paham ya, supaya kita akan lebih paham kegunaan dari pencatatan, perhitungan. Nah, kita lanjutkan ke laporan rugi laba sehingga kita akan mengetahui apakah yang sudah kita lakukan ini sudah menguntungkan enggak. Nah, begitu. Jadi tujuannya begitu. Jadi tujuannya kita meng-flashback kembali, mengevaluasi kembali dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Begitu ya Bunda ya. Oke, coba minta tolong slide-nya Mas. Slide pertama mungkin. Oke, semua bunda-bunda masih menjawab berlanjut ya catatannya. Luar biasa. Next. Nah, di sini yang akan kita sampaikan bagaimana harga pokok produksi ini dan perhitungan rugi laba bisa sebagai dasar analisa usaha. Nah, untuk bunda-bunda mungkin yang sudah paham, mungkin bisa mengingat kembali ya, mengevaluasi kembali bagaimana pentingnya kita menghitung harga pokok produksi. Supaya kita bisa memahami proses, menghitung biaya, dan kita bisa menentukan keuntungan atau kerugian dari usaha-usaha yang kita lakukan. Mohon maaf, suara saya jelas diterima? Jelas Pak Iwan. Oke, selanjutkan. Kemudian sekarang saya luruskan ya. Tadi di depan, di awal, para bunda mengatakan apa itu harga pokok produksi, gitu ya pertanyaannya Mbak Atia ya. Harga HPP. HPP kita akan merujuk pada harga pokok produksi. Nah, bagaimana yang tidak ada kegiatan produksi? Nah, itu kan. Jadi biasanya kita kalau di lapangan para bunda ada beberapa yang usahanya
tidak ada kegiatan produksi. Nah, bagaimana kalau nggak ada kegiatan produksi? Masa kita akan melakukan menghitung harga pokok produksi? Nah, itulah kalau para bunda kegiatannya itu tidak melakukan kegiatan produksi, nanti kita bertemunya di harga pokok penjualan. Itu ya bunda ya. Nah, kalau bunda-bunda ini, karena sebagian besar ini melakukan kegiatan produksi, ada proses produksi, kemudian ada jasa yang terkait dengan material, maka akan kita hitung harga pokok produksinya. Nah, harga pokok produksi ini yang kita hitung, ya, harga pokok produksi yang kita hitung inilah yang akan menjadi harga pokok penjualan. Begitu Bunda, ya. Jadi kalau para Bunda semua di sini adalah melakukan kegiatan produksi untuk menciptakan barang atau jasa, maka terlebih dahulu untuk menghitung harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi inilah yang akan menjadi dasar sebagai harga pokok penjualan. Begitu. Kemudian baru ketemu harga jual. Nah, bagaimana kalau bunda-bunda tidak melakukan produksi? Pasti akan bertanya nih, misalnya ada bunda-bunda yang jual baju, tapi nggak jahit baju, tapi mungkin pulaan di pasar, kemudian jual toko kelontong, dia nggak ada proses produksi, tapi ambil di distributor, pulaan di pasar. Nah, bagaimana kalau hal-hal yang demikian? Nah, kalau para bunda usahanya tidak melakukan kegiatan produksi, maka kita akan nanti bertemu dengan harga pokok penjualan. Begitu ya bunda ya. Oke, next mas. Oke, begitu. Ya, sampai sini clear dulu ya. Jadi sampai sini clear dulu antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan ya bunda ya. Jadi kalau harga pokok produksi terkait dengan bagaimana kita memproduksi barang untuk menciptakan barang ataupun jasa. Nah, kalau yang non, berarti kita akan bertemunya nanti di harga pokok penjualan. Kita lihat di sini ada penggambaran dalam proses kegiatan produksi. Kalau kita proses produksi, berarti ada input ya. Sudah semua tadi sudah paham, ada input, mungkin ada peralatan, mungkin ada mesin-mesin, ada bahan baku, tenaga kerja, dan lain-lain. Kemudian ada proses, ya, ada proses. Jadi setelah ada input, ada proses. Proses inilah yang bisa dikatakan adalah proses kegiatan produksi. Ya. Nah, kemudian setelah proses ini ada output. Nah, output inilah ada barang atau jasa yang siap dijual. Ya. Jadi ada dua di output. Yang dikatakan output ada barang dan jasa. Kalau barang berarti mungkin makanan, kemudian ada kue-kue. Nah, itu adalah barang. Kemudian kalau jasa, mungkin ada laundry. Nah, kemudian atau jasa lainnya, di mana ketika kita menjual jasa laundry, di situ ada material-material yang terikat. Nah, kalau ada material-material yang ikut, walaupun kita jualnya jasa, ada material yang ikut, berarti harus kita hitung harga pokok produksinya. Karena ada material-material atau ada bahan-bahan yang ikut serta kita masuk di kegiatan kita, walaupun kita jualnya dalam bentuk jasa. Itu ya Bunda ya. Oke, next Mas. Nah, kemudian, kita lihat di sini ya. Apa saja yang harus kita perhitungkan? Di sini ada bahan baku langsung, ya. Ada biaya pendukung, ada biaya tenaga kerja, ada biaya operasional. Nah, kalau biaya bahan baku langsung, ya di sini kita contohkan, kalau biaya bahan baku langsung, ini bahan baku atau material utama yang tidak bisa tergantikan dengan material atau barang-barang lain. Itu biaya bahan baku langsung. Nah, jadi di sini saya ulangi, kalau ketika kita akan menghitung seberapa besar biaya produksi dalam suatu produk yang kita luncurkan, nah ada biaya baku langsung. Jadi biaya baku langsung inilah yang dikatakan biaya bahan atau material-material yang tidak bisa tergantikan dengan atau oleh barang-barang lain. Kemudian ada biaya pendukung. Biaya pendukung ini contohnya biaya kemasan ya, ada kemasan yang harus kita buat, ada kemasan yang harus kita beli. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Nah,
biaya tenaga kerja ini mungkin bisa dengan tenaga kerja dari karyawan para bunda, ataupun mungkin bisa bunda sendiri. Di sini, tenaga kerja sini, bunda pun harus sudah dimasukkan. Supaya apa? Kalau para bunda sudah memasukkan unsur biaya tenaga kerja untuk bunda sendiri, maka di sini secara otomatis bunda-bunda itu sudah memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Ya. Jadi di sini kalau kita sudah memisahkan atau sudah menggaji diri sendiri, secara otomatis kita pun sudah akan memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Karena apa? Karena kalau kita ada kebutuhan secara pribadi, kita pun akan bisa mengambil dari uang gaji yang kita terima sendiri. Sedangkan kalau masih bercampur, kita tidak menggaji diri kita sendiri, maka kalau ada kebutuhan-kebutuhan secara pribadi, kita akan ambil dari uang dari usaha. Itu akan bercampur. Itu ya Bunda. Jadi secara otomatis kalau kita sudah memasukkan unsur biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja kita sendiri, secara otomatis kita sudah memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi. Karena apa? Karena kalau ada kebutuhan-kebutuhan secara pribadi, kita pun bisa mengambil langsung dari gaji yang kita bayar sendiri. Begitu. Kemudian ada biaya operasional. Ya. Kalau biaya operasional ini kita contohkan mungkin biaya transport, kemudian biaya listrik, air, dan gas, dan segala macamnya. Jadi, dalam perhitungan harga pokok produksi ini, semua unsur sudah kita masukkan. Ya, di sini juga saya akan jelaskan juga bahwa mungkin di luar sana, mungkin banyak cara-cara perhitungan harga pokok produksi, ataupun cara-cara perhitungan harga pokok penjualan. Pasti di luar sana banyak bermacam-macam cara. Namun, yang mungkin saya bisa katakan di sini, bahwa sistem yang kita, atau metode yang kita sampaikan ini, sebetulnya metode yang paling mudah. Kenapa demikian? Karena seluruh unsur-unsur sudah kita masukkan. Ya, seluruh unsur-unsur sudah kita masukkan, sehingga para bunda nggak perlu lagi nanti menambahkan unsur lain setelah menjadi harga pokok produksi. Ya, jadi karena di sini ada biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya pendukung, biaya operasional, sehingga di sini sudah mewakili seluruh pos-pos biaya yang kita keluarkan atau yang kita korbankan untuk menciptakan sebuah produk. Itu ya Bunda ya. Next Mas. Nah, kemudian ini keterangannya ya. Nanti keterangannya sudah saya sampaikan. Biaya bahan baku contohnya apa, biaya pendukung apa, biaya tenaga kerja sudah tadi, oke, biaya operasional sudah. Ya, next Mas. Nah, kemudian kita lihat di sini. Kita contohkan, mungkin para bunda juga bisa melihat di buku juga bisa ya. Nanti bisa kembali dicari bukunya, kembali dibuka lagi bukunya. Ya, mungkin kalau misalnya ada mungkin yang masih ada bingung, nanti bisa mungkin diotak-otak lagi bukunya. Oh, ternyata begini, gitu ya. Kita lihat di sini. Di contoh perhitungan HPP ini adalah menghitung HPP harga pokok produksi untuk produksi keripik pisang. Ya. Nah, keripik pisang yang diproduksi ini di sini bisa diasumsikan bahwa per adonan ya, Bunda ya, atau per adonan. Nah, per adonan ini bisa menghasilkan 60 bungkus dalam waktu per minggu atau seminggu. Nah, di sini biaya bahan bakunya mungkin ada pisang kepok, 6 sisir, tepung beras, kapur sirih, minyak goreng, gula, garam, dan air. Semua kita masukkan ya Bunda ya. Semua kita masukkan berapa jumlahnya, kemudian berapa nilainya. Ya. Nah, mumpung kita di layar ini bagaimana kolom-kolom untuk menghitung HPP. Kalau misalnya ya Bunda ya, kalau misalnya jenis barangnya atau jenis barangnya Bunda itu banyak, atau mungkin jenis kuenya banyak, nah ini mungkin bisa dibuat Excel ya Bunda ya, mungkin bisa menggunakan komputer, mungkin bisa minta yang sudah nggak cepat, mungkin bisa minta tolong putra putrinya
untuk membuatkan Excel. Untuk membuatkan Excel seperti ini, Bunda. Nah, nanti ini apa? Kue, misalnya ini satu keripik pisang. Nanti di copy sebelahnya. Mungkin di sebelahnya itu ada apa ya, kue cake misalnya, atau kue bolu dan segala macamnya. Itu bisa di copy. Nah, karena kenapa saya katakan begini? Kita itu sekarang kan harga kan nggak menentu ya, Bunda ya. Harga nggak menentu, naik turun. Sama ketika saya ada di industri, material pun juga nggak stabil. Bahkan kita kadang dalam 1 bulan bisa lebih dari 2 kali ada perubahan harga. Nah, sehingga kalau ada perubahan harga, nanti Bunda tinggal mengklik, mengedit apa yang harga yang berubah. Misalnya ini minyak goreng nih. Di sini minyak goreng 3 liter 36. Mungkin sekarang 3 liter mungkin sudah 40.000. Ya tinggal kalau ingin mengupdate HPP ya, tinggal aja diganti harganya di sini 40.000. Nah, nanti di bawah akan otomatis mengganti sendiri berapa nilai HPP yang baru. Begitu, Bunda. Ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi seperti kolom-kolom ini kalau Bunda memang jenis barangnya banyak ya, kan banyak. Biasanya ada kue A, kue B, kue C, kemudian ada yang punya usaha A, B dan C. Nah, kalau begitu, kalau kita memang ingin detail, ingin tahu semua HPP kita, ya kita biar nggak susah ya, Bunda bisa menggunakan komputer. Ya, mungkin bisa putra-putrinya disuruh buat, boleh. Kalau Bunda bisa sendiri juga, alhamdulillah. Nah, di situ kita buat seperti ini aja. Nah, ketika ada perubahan harga, nah tinggal diedit aja harga yang baru. Di bawah akan bertemu kembali dengan harga pokok produksi yang baru. Ya, bisa lanjutkan ya. Nah, kemudian di sini ada biaya pendukung, ada plastik bening, kantong plastik, isi ulang gas. Ini nilainya. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, dikerjakan sendiri, dinilai 150.000, dan kemudian ada biaya operasional, di sini ada transport. Nah, kemudian dari biaya-biaya yang sudah kita rinci ini, kita total semua, di sini ketemu dengan harga pokok produksi untuk 60 bungkus. Begitu ya, Bunda ya. Tuh, jadi di total semua perincian-perincian ini, nah kita bertemu dengan harga pokok produksi. Nah, dari harga pokok produksi inilah yang bisa menjadi patokan menjadi harga pokok penjualan. Ya, mungkin Bunda mungkin nanti ditambah mungkin dengan keuntungan yang diharapkan, ya sekian persen, ditambahkan mungkin juga melihat harga pasar berapa. Nah, jadi kalau memang Bunda semua di sini ini memproduksi barang, maka inilah yang dikatakan harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksi inilah yang bisa kita menjadikan patokan untuk harga pokok penjualan kalau kita memproduksi barang. Karena tidak semua usaha itu kegiatannya memproduksi barang. Oke, next Mas. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini HPP per bungkus, total biaya semua, dibagi bungkus yang dihasilkan. Sudah tadi ya. Kemudian ketemunya adalah dari 472.000 seluruh biaya dibagi dengan yang dihasilkan 60 bungkus, kemudian ketemu dengan harga pokok produksi 7867 per bungkus. Nah, harga pokok produksi ini bisa menjadi patokan harga pokok penjualan. Jadi para Bunda sekarang jangan bingung lagi antara harga pokok produksi dan harga pokok penjualan. Jadi kalau yang kita memproduksi barang, harga pokok produksi inilah yang bisa kita jadikan menjadi harga pokok penjualan. Begitu Bunda. Ya, mungkin kemudian ditambah komponen lain, mungkin ditambah keuntungan yang diharapkan, baru akan bertemu dengan harga jual. Karena biasanya kita harga jualnya kita juga melihat atau memperhatikan harga pasar. Tuh ya. Oke, next Mas. Tuh. Kita lihat. Nah, di sini. Nah, di sini setelah mengetahui harga PP, inilah yang menentukan harga jual ya. Nah, harga jualnya inilah yang mungkin kita bisa melihat harga pasar. Yang penting kita sudah punya harga patokan, harga pokok produksi ya, terendahnya sekian, 7867. Nah, kalau misalnya kita menjual dengan 15.000, nah berarti di sini kita punya keuntungan selisihnya antara harga pokok produksi dan harga jual. Ya. Biasanya kalau
Bunda ingin melihat kembali bagaimana berapa harga HPP yang pernah dihitung. Nah, maka Bunda bisa setelah HPP itu bisa ditambahkan dengan keuntungan yang diharapkan. Monggo terserah berapa keuntungan diharapkan, yang penting masih masuk ke dalam harga pasar, ya. Jadi berapa persen ya, kalau misalnya mungkin di industri mungkin ada tambahan 50%, ya itu terserah Bunda, yang penting masuk di harga pasar. Itu kita tambahkan, kemudian kita akan bertemulah dengan harga jual. Ini di bawah ini harga jual. Itu Bunda ya. Next, Mas. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lain. Ini adalah contoh perhitungan HPP untuk jasa laundry. Di sini kenapa kita contohkan jasa laundry? Karena laundry ini ada material-material yang ikut. Walaupun jasa, tapi ada material-material yang ikut serta kita olah, kemudian jualnya kita jasa. Ya. Di sini kita hitung dalam 25 hari kerja ya, mungkin 1 bulan. Nah, 1 bulan ini kapasitas produksinya bisa melayani pelanggan yaitu 500 kilo per bulan. Dengan 20 kg per hari bertemu dengan 500 kg per bulan. Selama 25 hari atau mungkin 1 bulan dikurangi dengan hari libur. Nah, kemudian apa saja biaya produksi yang terkait dengan jasa laundry? Di sini ada sabun cair, ada pelembut, ada pelicin dan pewangi. Ya, ini berapa jumlahnya? Kemudian di sini harganya. Kemudian ada biaya pendukung, misalnya kantong plastik dan bon nota, ini ya, yang kita gunakan dalam 1 bulan atau dalam 500 kilo per bulan dalam ini ya, dalam melayani pelanggan dalam untuk mencuci baju. Kemudian di sini ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu gaji pegawai 1 orang kita gaji 1 juta. Ya, karena di sini sudah bulanan, ya mungkin kita juga menggaji karyawannya kita ada bulanan juga. Bisa jadi gaji pegawai ini mungkin diri kita sendiri, ya. Bisa diri kita sendiri atau bisa para bunda sendiri yang menjadi pelaku untuk mencuci baju ini, jasa laundry. Nah, di sini 1 orang 1 juta. Boleh silakan. Kemudian ada biaya operasional, listrik air 1 bulan 700.000, bensin sepeda motor 1 bulan 100.000 ya. Nah, kemudian juga saya jelaskan di sini, misalnya para bunda bingung untuk mengukur air ya, mengukur air dan listrik, mungkin terkait dengan bercampur dengan rumah ya, bercampur dengan rumah tangga, kita bisa hitung secara proporsional. Ya, kita bisa hitung secara proporsional listrik dan air ini mungkin per bulannya berapa yang kita bayar. Kemudian yang kita gunakan untuk kegiatan usaha itu berapa lama? Ya, berapa lama? Nah, itulah yang mungkin bisa kita hitung secara proporsional. Ya. Kemudian bensin juga, kalau bensinnya memang kita gunakan untuk kegiatan usaha, ya kita masukkan. Ya, seperti itu. Jadi semua biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan usaha kita, semua kita hitung di sini. Kemudian di bawahnya, next Mas. Nah, di bawahnya kita hitung semua berapa jumlah biaya yang terkait dengan kita menjual jasa laundry, kemudian dibagi kilogram yang dihasilkan selama 1 bulan. Di sini biayanya tadi ketemu 1.992.000 dengan 500 kg per bulan. Ini kilonya pakaian ya, kilo pakaian yang kita laundry. Kemudian ketemu dengan HPP-nya adalah 3.984. Nah, padahal biasanya di kita, kalau pada umumnya di sekitar kita 5.000 ya, berarti itu sudah ada keuntungan. Sedangkan di sini di contoh ini dijual 8.000. Jadi HPP per bungkus laundry 3.984 kita jual 8.000.
Jadi keuntungan per kilogram adalah 4.016. Nah, tapi kalau para bunda tidak menjual 8.000, nah kita bisa lihat, soalnya kita juga harus lihat harga pasar. Biasanya harga pasar yang umum di sini di start kita 5.000 ya, berarti masih ada keuntungan. Tapi kalau bunda ingin mencari keuntungannya lebih besar, ya mungkin bisa ditambahkan harga jualnya di sini. Begitu. Oke, next. Oke. Kemudian kita lihat, nah, jadi kalau kita menghitung HPP, ya, sebetulnya kita bisa melihat ya, bisa mantau bagaimana seluruh biaya-biaya yang sudah kita keluarkan yang dibutuhkan dalam memproduksi barang ataupun jasa. Oke. Kemudian, nah, data HPP tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa harga pokok produksi yang sudah kita hitung kita bisa gunakan sebagai patokan untuk atau sebagai harga pokok penjualan. Nah, setelah kita gunakan patokan menjadi harga pokok penjualan, nah kita akan bertemu dengan harga jual. Mungkin ditambah dulu dengan keuntungan yang diharapkan, nah kemudian ketemu dengan harga jual. Nah, kemudian bagaimana sekarang kalau kita tidak ada produksi? Ya tadi di awal sudah saya sampaikan, kalau misalnya para bunda tidak ada produksi, nah berarti para bunda cukup menghitung harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan di mana dasarnya dari harga pokok penjualan di bawahnya dasarnya adalah harga perolehan dari para bunda untuk memperoleh barang yang akan dijual. Ya. Misalnya para bunda beli atau pulak pakaian di pasar. Harga perolehannya baju itu mungkin 70.000 ya, mungkin 70.000 di pasar. Nah, kemudian dari harga perolehan 70.000 nanti para bunda tambahkan dulu dengan biaya-biaya yang terkait untuk kita bisa membeli barang tersebut. Ya. Misalnya setelah kita ke pasar, kita beli baju 70.000. Kemudian para bunda ada transport atau ada uang transport yang harus kita keluarkan. Ya. Misalnya naik sepeda motor ya, naik sepeda motor dari pasar ke tempat bunda mungkin bensinnya 10.000 mungkin ya. Nah, 10.000 ini para bunda bisa bawa berapa? Ya, misalnya 10.000 ini para bunda bisa bawa 10, ya berarti 10.000 dibagi 10. Baru berarti biaya transportnya atau biaya bensinnya ya 1.000 itu tadi. 1.000 ditambahkan ke 70.000 berarti 71.000 itu harga pokok penjualannya. Nah, apakah ada biaya lain? Apakah ada biaya lain yang dikorbankan? Mungkin ada kemasan ya, mungkin ada tambahan kemasan yang atau repacking itu ada tambahan kemasan yang akan kita sampaikan kepada pembeli. Ada kresek, ada kemasan-kemasan lain ya seperti hantaran. Nah, itu karena kita ada biaya di situ, ada repacking kembali, ada kita packing ulang, berarti ada biaya packing ya kita masukkan. Ya, jadi dari harga perolehan 70.000, kemudian ada 1.000 transport bensin 71.000, kemudian mungkin kita ada biaya packing ya, packing ulang biar bagus, ada plastik, mungkin ada karton dan segala macamnya mungkin 2.000. Nah, berarti 73.000. Nah, 73.000 inilah yang bisa dikatakan dengan harga pokok penjualan. Ya. Jadi kalau memang para bunda usahanya tidak memproduksi barang, berarti nanti bisa menghitung dengan nama harga pokok penjualan. Tapi yang memproduksi barang, berarti menghitung harga pokok produksi dulu, kemudian bisa sebagai dasar untuk harga pokok penjualan. Begitu ya bunda ya, clear ya? Oke, next. Oke, next mas. Nah, di sini juga ada kolom-kolom ya. Nah, kolom-kolom ini
seperti kalau di buku modul, kalau masih ada bukunya, sebetulnya kolom-kolom ini, kosong ini, bisa para bunda gunakan untuk latihan. Mungkin ada beberapa yang sudah ya, ada beberapa yang sudah melakukan latihan dengan mengisi kolom-kolom ini. Nah, inilah yang mungkin saya yang katakan tadi, bahwa dari kolom-kolom ini, kalau misalnya jenis usahanya banyak, nah inilah yang bisa dibuat di komputer dan bisa tinggal di-copy sampingnya. Ada punya produk baru lagi, tinggal di-copy lagi, produk lagi, di-copy lagi. Nah, itu memudahkan sekali untuk kita menghitung HPP. Kemudian kalaupun ada perubahan harga, juga akan mudah, tinggal kita edit harganya. Di bawah ini sudah merubah sendiri berapa total HPP yang baru. Begitu ya, Bunda ya. Oke, next. Oke, next, Mas. Ini sudah, tinggal dibuat latihan. Nah, setelah itu, dari kita setelah menghitung HPP, ya, HPP, dan harga pokok penjualan, dan atau harga pokok produksi, nah, apakah perhitungannya sudah benar? Nah, para bunda itu bisa menganalisa sebetulnya. Ya, jadi para bunda itu bisa menganalisa dari perhitungan harga pokok yang baru. Ya, harga pokok produksi yang baru atau harga pokok penjualan yang baru bisa digunakan sebagai analisa apakah perhitungan kita sebelumnya sudah benar atau belum benar, gitu ya. Kemudian next. Kemudian dari harga pokok ini, dari harga pokok produksi ataupun harga pokok penjualan yang kita hitung, yang sudah kita buat, nah itu juga bisa menjadi dasar dari kita menghitung laporan rugi laba. Nah, para bunda, kalau para bunda masuk ke bagaimana perhitungan rugi laba, berarti para bunda harus didahului dengan punya pencatatan. Ya, mungkin di materi-materi sebelumnya, kalau sudah terbiasa dengan pencatatan, berarti para bunda itu sudah bisa membuat laporan keuangan. Ya, di mana laporan keuangan itu ada laporan rugi laba atau laba rugi salah satunya. Nah, di sini laporan laba rugi ini bisa kita gunakan sebagai analisa ya. Kita gunakan sebagai analisa ya. Bagaimana kegiatan usaha kita yang sudah kita jalankan. Nah, kalau kita ingin lebih dalam, para bunda bisa mencatat aset dan lainnya dengan laporan-laporan tambahan. Tapi yang jelas untuk bagaimana mengetahui mengapa kita fokusnya ke laporan laba rugi, karena di sini dari pencatatan yang sudah dibuat, para bunda akan berpikir, oh berarti inilah manfaatnya dari kita membiasakan atau kebiasaan dari mencatat transaksi yang kita lakukan. Ya, jadi semua itu ada manfaatnya, Bunda. Jadi kalau Bunda teruskan bagaimana mencatat, bagaimana menghitung HPP, semua kalau kita berlanjut ke ujungnya, di sini ada laporan rugi laba yang kita bisa buatkan. Ya, dasarnya adalah pencatatan-pencatatan yang sudah pernah kita kerjakan. Itu Bunda ya. Oke, next. Kita coba saya jelaskan. Nah, di sini ada tujuan atau manfaat dari laporan rugi laba ya Bunda ya. Jadi pada dasarnya laporan rugi laba ini untuk bisa menganalisa, ya, menganalisa dan melihat kondisi para bunda semua, para usaha bunda. Ya, jadi para bunda semua ini kan semuanya kan owner ya, pemilik ya. Jadi walaupun kita usaha kecil, tapi bunda semua ini kan owner atau pemilik. Nah, pemilik inilah yang satu fungsinya harus bisa menganalisa dari kegiatan usaha kita. Ya, jadi bukan karyawan para bunda yang bisa menganalisis, tapi bunda-bunda semua inilah yang harus bisa menganalisa bagaimana kegiatan-kegiatan usaha kita. Nah, kemudian tujuannya adalah kita bisa menentukan arah. Kita bisa menentukan ke arah ke depannya itu mau kita apakan usaha kita. Mau kita kemanakan usaha kita. Apakah mau kita lanjutkan walaupun rugi? Apakah mau kita tutup, ganti usaha, ataukah mungkin diversifikasi atau penganekaragaman. Nah, itulah beberapa manfaat ya, beberapa manfaat ketika kita para bunda semua bisa menghitung laporan rugi laba. Jadi bisa menganalisis, bisa menganalisa bagaimana kegiatan-kegiatan usaha bunda
yang sudah dilakukan. Ya. Jadi para bunda jangan kalah dengan karyawannya. Menganalisis itu bagian owner, bagian para bunda nih. Ownernya yang harus menganalisis. Nah, salah satunya dari menghitung laporan rugi laba. Next ya, kita lanjutkan. Caranya mudah, ya. Caranya mudah, tidak ada yang sulit. Nah, cuman kita tinggal siapkan ini. Ada beberapa komponen dalam laporan rugi laba, yaitu komponen pendapatan usaha atau pemasukan usaha atau hasil penjualan boleh. Kemudian komponen biaya operasional dan komponen pendapatan bersih nanti. Nah, komponen-komponen ini bisa kita lihat atau bisa kita ambil dari pencatatan yang sudah Bunda lakukan semuanya. Ya, di materi sebelumnya mungkin dengan fasilitator atau mentor-mentor yang lain, para Bunda sudah didampingi bagaimana cara pencatatan. Nah, di situ ada komponen pendapatan, ada komponen biaya operasional. Nah, di situ dari situ cukup untuk membuat laporan rugi laba. Ya, kita lihat bagaimana formnya laporan rugi laba. Next, Mas. Nah, sekarang para bunda bisa siapkan dulu ya. Siapkan mungkin ada pencatatan transaksi atau keuangan yang sudah ada, bisa disiapkan. Ya, bisa disiapkan dulu. Kemudian bisa dengan ini menyiapkan alat hitungnya juga boleh, ya. Kemudian dengan form ini ada di modul ya Bunda ya. Form ini ada di modul di dalam terakhir. Kalau yang kosong-kosong itu ada di belakang. Oh, nggak ada ya. Kalau nggak ada nanti coba dioret-oret dulu ya. Kalau nggak ada dioret-oret dulu. Dioret-oret dulu bagaimana menghitung laporan rugi laba. Oke, sudah siap dengan kertasnya, dengan alat tulisnya. Nah, dengan catatannya, nah itu. Yang penting ada catatan yang Bunda miliki. Kalau misalnya ingin menghitung laporan rugi laba per bulan, mungkin saat ini mungkin Bunda lupa nggak nyatet. Ya, kita akan mulai start bulan April misalnya ya. April ke depan sampai April akhir Bunda mencatat. Nah, itu dari situ bisa dibuat laporan rugi laba. Misalnya Bunda mau mencoba di bulan Februari. Mungkin karena Februari mungkin lengkap catatannya, boleh diambil, kita coba menghitung bersama-sama. Oke, sudah siap ya? Bagaimana cara menghitungnya laporan rugi laba? Sebetulnya sangat mudah sekali ya. Kita cuman yang pertama, dari kolom pendapatan usaha ini, kita ambil dari hasil penjualan. Dari hasil penjualan 1 bulan, itu kita rekap semua, Bunda. Nah, atau ditulis dulu. Jadi, penjualan usaha ini atau pendapatan ini bisa kita ambil dari semua rekap pemasukan-pemasukan atau hasil penjualan di selama 1 bulan. Misalnya di sini penjualan kita usaha ini misalnya tadi 60 ya, 60 keripik ya, 60 bungkus ya. Misalnya 60 bungkus keripik tadi terjual semua 1 bulan. Ya. Misalnya di sini penjualan usaha kita ini misalnya tadi keripik terjual semua 60. Nah, kemudian 60 bungkus tadi kan dijual 15.000. Berarti 60 bungkus dikalikan 15.000. Itu hasil penjualannya. Ya. Jadi menyambung dari yang tadi, mungkin Bunda bisa lihat di modul buku dan halaman di modul buku ada ya. Nah, misalnya tadi menyambung bahwa penjualan usaha itu kan tadi kan produksi keripik misalnya ya. Keripiknya itu tadi 60 bungkus hasil produksinya. Kemudian 60 bungkus ini terjual semua dalam 1 bulan. Ini misalnya. Nah, di sini tadi dijual dengan harga 15.000. Berarti 60 bungkus dikalikan 15.000 di sini.
hasil penjualannya. Nah, kemudian berapa HPP-nya? Di sini bisa HPP ini bisa harga pokok penjualannya itu berapa di sini atau harga pokok produksinya, berapa di sini untuk kita bisa menjual 60 bungkus. Ya. Jadi misalnya tadi harga jualnya 15.000, sedangkan HPP-nya 7.867. Nah, 60 kali 15.000 di sini di hasil penjualan. Kemudian yang HPP-nya ini adalah yang 60 dikalikan dengan nilai harga pokoknya tadi 7.867. Nah, selisihnya inilah yang dikatakan dengan laba kotor. Oke. Jadi laba kotor ini adalah hasil penjualan, seluruh hasil penjualan dikurangi dengan harga pokoknya. Maksudnya harga pokok untuk menciptakan barang yang terjual ini. Misalnya yang terjual mungkin ada 100 bungkus, ya HPP-nya ini atas HPP 100 bungkus Bunda, jadi ngikut ya. Misalnya Bunda di sini hasil penjualannya itu ada dua jenis produk, misalnya 2 jenis kue ya, 2 jenis kue. Nah, di sini pun juga akan HPP-nya ini atas HPP dari 2 jenis kue ini. 2 jenis kue masing-masing berapa ya? Semua di total. Ya. Misalnya penjualannya ini atas 200 pieces. 200 pieces. Misalnya 200 pieces, 200 bungkus ya, bungkus keripik pisang atau keripik talas atau keripik bakso. Ya. Kuning itu kan keripik bakso ya. Nah, itu misalnya 100 bungkus ya, 100 bungkus di sini. Nah, hasilnya berapa? Dari 100 bungkus itu dikalikan dengan harga jual, masuk ke penjualan usaha. Nah, HPP-nya untuk menciptakan kita 100 bungkus itu, kita HPP-nya berapa? Nah, itulah yang di sini. Nah, selisihnya inilah yang dikatakan dengan laba kotor. Kenapa dikatakan laba kotor? Karena mungkin belum dikurangkan dengan biaya-biaya lain-lain. Ya, mungkin ada biaya-biaya lain-lain yang terjadi di luar produksi. Ya, di luar atau setelah terjadinya produksi. Kita lihat ya, next Mas. Nah, next Mas. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi ada laba kotor. Nah, laba kotor itu ya belum bersih ya. Kita kurangkan dulu dengan biaya operasional di luar biaya yang sudah kita hitung di produksi. Kalau di produksi sudah dihitung, jangan lagi dimasukkan ke sini. Misalnya gaji tadi sudah dihitung, jangan lagi ya. Nah, mungkin di sini ada biaya lain-lain ya. Mungkin tiba-tiba ada sumbangan datang. Sumbangan ini datang kemudian kita ambilkan dari uang usaha. Nah, itu mungkin nggak apa-apa, kita masukkan ke biaya lain-lain. Ya, mungkin ada biaya pengembangan, ada riset nih. Mungkin ada yang para bunda ingin riset pasar. Riset pasar mungkin bawa contoh barang dibagi-bagikan di masyarakat atau di publik. Nah, itu kan ada biayanya. Nah, itu bisa dengan biaya pengembangan. Itu boleh tambahkan di sini. Ya. Jadi biaya operasional ini adalah biaya-biaya di mana di luar kegiatan produksi. Nah, mungkin masih ada biaya-biaya yang belum masuk. Contoh lagi mungkin ada return atau retur. Nah, itu ya, itu bisa dimasukkan di sini. Kemudian total biaya operasional. Kemudian di bawahnya Mas, dari biaya operasional ini total biaya operasional, terus next. Nah, di sini ada pendapatan bersih. Ya, ada pendapatan bersih, tapi masih bisa ditambah dengan pendapatan sebelum pajak ya bunga ini ya. Jadi kalau misalnya ada bunga bank bisa tambahkan di sini. Tapi saya kira kalau UMKM nggak perlu bunga bank nggak perlu dimasukkan di sini ya, biar bersih hanya dari kegiatan usaha. Kemudian pajak jika ada, kalau nggak ada nggak perlu. Nah kemudian di bawahnya ini mungkin pendapatan lain-lain ya. Next Mas. Nah di sini mungkin lebih di samping ini mungkin lebih jelas dari satu ya. Nah, akhirnya ketemu di bawah adalah laba bersih ya. Jadi laba bersih ini
laba kotor tadi, dikurangkan biaya operasional, ya. Kemudian mungkin ada ditambah pendapatan lain-lain, misalnya ada bunga, itu nggak apa-apa, ditambahkan. Kalau enggak juga nggak perlu. Kemudian dikurangkan kalau ada pajak, kita kurangkan pajak. Kalau nggak ada, kita lewati. Baru di bawah adalah laba bersih. Jadi intinya laba bersih adalah laba kotor kemudian dikurangkan dengan biaya-biaya lain yang belum dihitung ketika kita menghitung harga pokok produksi. Itu Bunda. Jadi begitu. Jadi di sini ya dengan mempelajari laporan rugi laba ini kan sangat sederhana sekali sebetulnya ya. Kita bisa buat oret-oretan, pendapatan berapa, HPP berapa, kemudian dikurangkan biaya operasional kalau masih belum kita hitung pada saat HPP tadi. Tapi kalau biaya-biaya operasional ini sudah dihitung di HPP, jangan dihitung lagi. Ya, di sini biaya operasional di rugi laba ini hanya bisa diisi kalau ada biaya-biaya yang terjadi di luar harga pokok produksi. Misalnya ada retur, tiba-tiba ada retur, kemudian para bunda butuh riset, ada biaya riset, kemudian tiba-tiba ada sumbangan, nah itu bisa dimasukkan dan itu semua adalah mengurangi laba bunda semua. Nah, di sini setelah hasilnya bisa diketahui nih para bunda rugi atau laba. Kalau laba mungkin bisa dilanjutkan, kalau rugi ini bisa bunda menganalisa kembali kegiatan-kegiatan usaha bunda. Apakah akan dilanjutkan? Apakah mungkin bisa diganti dengan produk lain atau diversifikasi. Kalau kita bicara diversifikasi itu penganekaragaman ya Bunda ya. Mungkin ada penganekaragaman barang-barang atau jenis barangnya atau dengan ada topping-topping yang berbeda atau varian-varian yang berbeda. Nah, seperti itu. Tuh, saya kira begitu. Mungkin kalau ada pertanyaan, kita lebih diskusi lebih dalam, silakan. Oke, baik. Silakan untuk bunda-bunda dan juga sister-sister yang mau bertanya terkait ini tadi ya, materi di siang hari ini, HPP dan juga laba rugi, ataupun mau konsul nih terkait beberapa pengeluaran itu masuknya kemana? Apakah nanti diletakkannya di HPP-nya ataupun di perhitungan laba ruginya kayak gitu. Silakan untuk bunda-bunda dan juga sister-sister mungkin bisa raise hand ataupun bisa langsung aja ya tulis di kolom komentar untuk yang mau bertanya kayak gitu. Silakan untuk bunda-bunda dan juga sister-sister. Oke, mungkin aku awali dulu kali ya ini dari saya mungkin mau bertanya gitu ya ke Pak Iwan. Ada beberapa pos-pos yang mungkin ini bingung gitu ya dimasukinnya ke HPP ataupun laba rugi kayak gitu ya. Contoh nih Pak Iwan, kalaupun kita mau lagi produksi gitu ya. Di produksi ini ada beberapa produk yang gagal. Misal nih bikin kue, terus habis itu ada beberapa produk yang gagal. Nah, itu masuknya ke HPP atau ke laba ruginya Pak? Karena kan itu beberapa kan barang-barang buat produksi. Tapi kalau aku dengerin tadi Pak Iwan sempat ngomong kalau return itu nanti masuknya ke perhitungan laba rugi kayak gitu Pak Iwan. Oke. Barang gagal ya. Iya, Oke. betul. Ini banyak sekali ya Bunda ya. Kalau barang gagal itu pasti ada. Nah, kalau barang gagal, ini ya mungkin terkait dengan hasil olahan ya. Barang Bunda itu kan paling banyak itu kan hasil olahan pangan. Hasil olahan pangan itu kan kue. Maka saya kira kalau kue, nah itu kan yang gagal itu banyak. Mungkin ya para bunda itu mungkin ketika ngopen ya, mungkin sambil HP-an. Nah, sambil HP-an. Kemudian udah dilihat udah lewat nih. Tuh, kosong semua. Kan nggak bisa dijual. Nah, ingat Bunda, kalau hal demikian itu dinamakan dengan biaya kualitas. Itu masuk dengan biaya kualitas. Nah, kenapa masuk biaya kualitas? Karena Bunda ini ada produk-produk yang dibuat, yang terjadi di luar kualitas yang diharapkan. Hati-hati itu. Itu akan mengurangi laba. Ya. Jadi biaya kualitas itu akan mengurangi laba. Banyak sekali kejadian. Mereka merasa untung, tapi kenyataannya itu nggak untung. Karena apa? Karena yang untung yang dijual yang bagus-bagus saja. Kan begitu. Bagaimana yang nggak bagus? Bagaimana mungkin ya kalau misalnya ngopen kue bolu tuh ya, ternyata separuhnya itu gosong. Kan mesti akan dibuang. Nah, itu kerugian. Itu namanya biaya kualitas. Nah, biaya kualitas itu adalah biaya-biaya yang terjadi karena produk kita tidak sesuai dengan standar kualitas kita.
Nah, itulah dia. Itulah yang harus kita hindari. Karena biaya kualitas itu bertemunya nanti di mengurangi laba. Setelah para bunda semua itu ada menghitung laba, tapi kan ada beberapa waktu kita memproduksi kan nggak kita jual, kita buang atau kita makan sendiri. Nah, padahal kalau gosong biasanya banyak orang yang senang ya. Tapi kalau dijual kan nggak ini, dijual nggak pantas. Tapi banyak orang yang senang. Tapi kalau diberi senang kan gitu. Lah itulah dia itu kerugiannya. Karena itu tidak masuk dengan HPP. Kalau kita menghitung HPP berarti kita menghitung menjual produk yang bagus. Masa kita menjual produk kosong kan enggak. Nah, tapi ingat para bunda ya, kalau barang-barang atau produk-produknya itu tidak dijual, tidak menghasilkan sesuai standar, itulah yang dinamakan biaya kualitas dan itu akan mengurangi laba dari usaha bunda. Sama kalau di industri juga demikian ya. Barang tuh ada yang di karantina nggak sesuai. Nanti kemudian disortir ulang. Nah, itu kan ada biaya sortirnya. Nah, itu pun bisa dikatakan biaya kualitas. Kemudian untuk pencegahannya bagaimana? Misalnya pencegahannya itu mungkin dengan ada latihan-latihan, ada pelatihan-pelatihan, kemudian ada apa? Mungkin warning-warning, ada alarm dan segala macamnya. Itu semua biaya kualitas. Ya, jadi biaya kualitas akan mengurangi laba, tidak masuk di HPP karena kalau HPP kita akan jual produk yang bagus, bukan produk yang gosong. Masuknya tapi mengurangi dari laba atau mengurangi dari keuntungan. Itu Mas. Oke, baik. Berarti maksudnya ke laba rugi gitu ya Pak Iwan Ya, ya. betul. Oke, baik. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan dari yang sudah masuk nih di kolom komentar. Ada Ibu Putri Lestari dari Sukun. Oke, ini mau tanya gimana sih caranya untuk memisahkan uang pribadi dengan usaha, sedangkan kebutuhan sehari-hari ini eh, ter tergantung dari usaha yang kita jalani. Oke, terus ini kalau perhitungan buat barang return itu gimana Pak Iwan? Oke. Pertanyaan pertama pemisahan Mas ya, pemisahan Iya keuangan betul, ya. betul. Oke. Di luar ini Mas, di luar materi ya. Nggak apa-apa. Materi betul. Oke, gini Bunda, ya. Tadi sudah saya singgung ya. Kalau ingin memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kalau Bunda pada saat menghitung HPP, unsur gaji untuk diri sendiri sudah masuk, ingat, kita masukkan unsur gaji sendiri sudah masuk, itulah yang bisa kita gunakan sebagai untuk kepentingan pribadi. Nah, di situ otomatis ya, kan program ini kan juga bagaimana cara memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha. Nah, saya pikir kalau para bunda semua sudah bisa menggaji dirinya sendiri, karena sini kan owner semua nih. Kalau para bunda semua sudah bisa menggaji dirinya sendiri, itulah yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, sehingga secara otomatis itu sudah akan terpisah. Nah, itu ya. Kemudian, saya lanjutkan. Kemudian bagaimana kalau mungkin nggak mendesak ya, mungkin ada mendesak, kemudian yang ada mungkin hanya uang usaha. Ya nggak apa-apa, mungkin kalau karena mendesak ya uangnya Bunda sendiri ya, namanya kondisi emergensi ya nggak apa-apa. Cuman ada cumannya nih, ada cumannya. Harus dicatat. Catatnya kemana? Catatnya itu kalau misalnya kita dengan terpaksa menggunakan uang usaha, catatnya kemana? Catatnya itulah sebagai privé. Nah, kalau sebagai privé itu nanti larinya bukan di rugi laba, larinya itu ada nanti ke laporan modal. Begitu. Jadi kalau Bunda kalau pada Bunda itu kalau terpaksa menggunakan uang usaha untuk kepentingan pribadi, mungkin ada secara emergensi ya diambil nggak apa-apa, tapi yang jelas ditulis, dicatat, soalnya itu larinya nanti adalah ke laporan rugi laba. Ke laporan modal. Jadi kalau di awal Bunda memasukkan modal kerja 100 juta misalnya ya. Misalnya nih. Nah, kemudian berapa yang sudah digunakan untuk pribadi. Jadi secara perhitungan modalnya Bunda nggak 100 juta lagi, akan berkurang. Nah, itulah dia ya. Jadi bagaimana dikondisikan supaya kegiatan usaha dan pribadi itu harus terpisah memang supaya nggak rancu dan nggak bercampur. Tapi saya kira dengan mungkin dicoba dulu, mungkin coba dengan menggaji diri sendiri supaya
kegiatan-kegiatan pribadi, tidak bercampur dengan kegiatan usaha. Dan kalaupun terpaksa, jalannya adalah mungkin berapa yang kita ambil untuk pribadi itu masuknya nanti larinya ke perubahan modal. Jadi modalnya Bunda sudah berkurang, tidak lagi sesuai dengan modal yang dimasukkan di awal. Begitu Bunda. Pertanyaan kedua apa tadi Mas? Pertanyaan kedua, ini mau dijelasin lagi terkait barang retur nih Pak, Oh, untuk perhitungannya kayak gimana? oke. Barang retur. Barang retur itu, returnya itu masih bisa kita jual lagi atau enggak. Kalau misalnya barang retur itu kue ya, kue itu kan sudah nggak bisa ya, nggak bisa dijual lagi ya. Biasanya kalau sudah sore itu setelah dipotong harga, akhirnya diberi-berikan, kan sudah retur. Nah kalau begitu ya, kalau barang retur begitu itu masuk biaya retur, masuk rugi laba. Jadi kalau retur barang-barang retur ya Bunda ya, kalau sudah tidak bisa dijual lagi, tidak bisa di-rework, nah itu berarti masuk ke biaya retur atau return. Tapi kalau barang-barang retur itu bisa di-rework itu maksudnya dikerjakan ulang, misalnya itu masih bisa barang-barang bukan makanan ya, kalau misalnya barang-barang seperti kemasan, kemudian apa yang bisa di-return mungkin tas itu ya, barang-barang yang bukan makanan itu kan masih bisa di-rework atau dikerjakan ulang atau diperbaiki. Itu bisa dijual kembali ya, mungkin mungkin dengan harga murah bisa dijual kembali. Nah, selisihnya itulah yang akan masuk ke biaya kualitas. Begitu. Jadi tergantung tergantung barangnya. Bisa dijual kembali atau bisa dikerjakan ulang kemudian dijual kembali atau tidak. Kalau misalnya tidak bisa dikerjakan ulang, jadi sudah bahan makanan, ya berarti itu masuk ke biaya return, sudah nggak bisa lagi. Masuk itu mengurangi laba. Nah, kemudian kalau masih bisa di-rework, bisa dikerjakan ulang, dan bisa kita jual, walaupun dengan harga murah, nah berarti di situ adalah selisih harga normalnya itu akan masuk ke biaya kualitas. Tapi tetap kita ada hasil penjualan. Begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan itu ya untuk penjelasan untuk barang return. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Evi, ini menarik banget nih Pak Iwan. Untuk pertanyaannya adalah terkait pengambilan laba itu normalnya berapa persen dari harga pokok produksi? Karena ya di Ibu Evi ini sering nemu kalau harga jual barangnya sendiri ini eh, sangat murah, dan kalau saya bandingkan dengan produk yang bentar Pak. Karena sering menemui harga jual barang yang sangat murah. Jadi sekelilingnya tuh ada barang-barang yang lebih murah gitu Pak dibandingkan dengan barangnya sendiri kayak gitu dari Ibu Evi ini. Jadi apakah ada kayak apa namanya standar ataupun kisi-kisi nih Pak Iwan dalam menentukan harga jual tuh berapa persen sebenarnya untuk labanya? Gini Bu Davi ya. Mungkin patokannya kalau kita menjual barang, patokannya kan harga pokok produksi ya. Harga pokok produksi baru kita naikkan menjadi harga pokok penjualan. Kemudian kita tambahkan beberapa komponen keuntungan yang kita harapkan. Nah, ketika kita menambahkan komponen keuntungan yang diharapkan, kita bisa melihat dengan harga pasar. Ya. Selama selama kita masuk, setelah kita tambahkan laba yang diharapkan, keuntungan yang diharapkan itu masuk, kita jual. Nah, tapi kemudian misalnya ada kalanya barang-barang ini harganya atau harga jual kita mungkin di atas dari barang secara umum, kan banyak sekali ya. Nah, kita begini aja, kita kembali lagi mungkin di samping kita akan menganalisa material-material kita ya. Kalau memang material kita bagus, kalau barang kita lebih bagus dari yang ada di pasar, kita bisa bandingkan. Ya. Memang seperti itu, banyak sekali seperti itu. Kan banyak sekali mungkin barang-barang di pasar itu yang sama dengan produk kita, tapi harganya kok lebih murah. Tapi kita bisa lihat, Bun, kita bisa lihat bagaimana dengan kualitas yang kita miliki. Ya, kita bisa melihat bagaimana kualitas barang-barang yang kita miliki. Nah, kita bahannya apa? Bahannya Amerika atau Cina, kan gitu ya. Mohon maaf, ini bisa kita bandingkan ketika saya di industri. Di industri itu bahan baku itu ada yang dari Amerika, ada yang dari Jerman, Jepang, dan Cina. Nah, itu kita punya yang mana gitu, Bun. Kalau misalnya panjenengan itu memang
bahan bakunya itu bahan baku yang bagus, sehingga harga pokoknya itu ditemukan melebihi di atas dengan harga di pasaran, ya mungkin kita bisa penetrasi pasar yang lain. Ya, kita bisa beralih segmen. Mungkin segmen ibu, segmen bunda sudah nggak sama dengan segmennya barang-barang yang secara umum itu. Segmennya bisa kita pindah, begitu. Atau Bunda Evi juga bisa dengan mungkin mengganti atau mensubstitusi dengan materialnya. Tapi itu saya kira kalau mensubstitusi itu sangat sangat rawan sekali ya. Saya kira nggak perlu mensubstitusi bahan-bahan yang lain yang lebih murah. Kan itu rawan sekali karena kualitas. Jadinya kita sudah punya kualitas yang biasanya yang kita miliki barang itu. Nah, biasanya tinggal segmennya aja yang dipindah. Segmen pasarnya aja yang dipindah. Saya katakan kenapa segmen pasar dipindah? Ketika kita perhitungan kita, mungkin produk kita ini HPP-nya mungkin melebihi harga pasar, ya mungkin karena mungkin material kita yang premium, sehingga barang kita pun barang-barang premium yang kita hasilkan. Sehingga karena barang kita premium, mungkin saya bisa beralih ke segmen yang lain. Kalau kita beralih ke segmen yang lain, kita berarti punya segmen baru. Misalnya segmennya mungkin segmen ke supermarket, mungkin segmen ke hotel-hotel dan segala macamnya. Nah, bagaimana dengan segmen yang lama? Para bunda bisa tidak meninggalkan segmen ini. Ya, segmen yang lama itu bisa tetap dikerjakan. Mungkin dengan materialnya yang dirubah. Materialnya dirubah mungkin dengan material yang grade-nya mungkin di bawah yang tadi. Begitu Bunda. Jadi sebetulnya memang banyak yang terjadi di situ. Tidak hanya di UMKM ya, tidak hanya di usaha kecil, di usaha besar pun begitu tambah kejam saya kira begitu. Itu karena terkait dengan bagaimana kualitas produk yang kita miliki dan bagaimana juga terkait dengan material yang kita gunakan, Bun. Bagaimana kita punya material yang akan kita gunakan untuk memproduksi barang dan bagaimana tolak ukur kualitas barang kita. Jadi segmennya yang akan kita pindah. Segmennya bisa Bunda pindah dengan harga pokok yang lebih tinggi dari yang di pasar, segmennya dipindah. Kemudian segmen yang lama, kalau juga ingin digarap, mungkin bisa dengan material-material baru, mungkin mencari material yang grade-nya mungkin lebih di bawah dari yang tadi. Begitu saya kira begitu, Bun. Jadi bisa carikan solusinya, gitu ya. Terima kasih, Mbak Evi. Itu banyak sekali soalnya. Soalnya banyak sekali kejadian seperti itu. Ya, binaan dan saya itu yang dulu di Camellia juga banyak itu. Saya suruh pindah segmen. Karena mungkin kalau kue itu biasanya kan kue-kue dijual di pasar ya, tradisional ya. Kalau HPP-nya nggak nutut, Pak. Loh, kalau HPP-nya nggak nutut, berarti Bunda ini kuenya sudah kue premium. Ayo dipindah segmennya. Jangan di pasar aja. Segmennya pindah. Kita bilang begitu. Nah, terus emang nih Pak segmen pasar. Garap aja segmen pasar juga. Mungkin materialnya yang dirubah. Sama ya, sama dengan kalau kita ada di industri sama sebetulnya. Jadi sekarang itu pasca pandemi kasusnya itu sama antara industri besar dan industri kecil sama, permasalahan itu sama. Cuman ya mungkin kategorinya aja sini besar sana kecil gitu aja. Tapi problemnya sama semua. Material sekarang itu juga sama, tidak stabil, sama. Kalau di bawah di sini ya di UKM tuh Mas Yogi ya, di UKM itu kan minyak ya, minyak tuh naik turun. Sama, kita itu juga di industri besar material itu juga naik turun, gitu ya. Ada beberapa barang yang dulu murah nggak dicari orang, sekarang mahal tambah dicari orang, loh, gitu, gitu ya Bunda Evi ya. Oke, ada lagi Mas? Oke, baik. Mungkin dari Bunda Evi mau ada tanggapan atau kayak gimana atau mau sharing nih produknya sebenarnya apa sih kayak gitu? Silakan. Iya. Kalau terima kasih Pak jawabannya sangat membantu sekali nggih. Kalau produk saya sebenarnya kue kering tradisional. Kalau di pasar Klemben itu loh Pak, nggih, kue Ya. kering. Oh, Klemben katanya Mas Risa, Klemben ya. Di pasar itu kan ada beberapa produk pesaing yang kalau kita Iya, dari Bun. luar Betul. Kota Malang sih sebenarnya, Ya. itu memang harganya lebih murah dari punya saya. Tapi memang kalau konsumen sudah tahu,
ada perbedaan dari segi kualitas dan terutama rasa. Cuman kadang mikir gitu loh Pak, kenapa mereka bisa membuat produk yang sama dengan harga murah? Padahal kalau saya hitung sekian itu nggak nutup gitu loh. Bun, Dengan bahan yang misalnya dengan bahan yang sama itu nggak nutut gitu loh. Cuman apa saya kira laba juga nggak terlalu besar yang saya ambil gitu loh Pak. Iya, Itu Bun. aja sih. Sebetulnya problemnya sama dengan yang lain ya, bunda-bunda yang lain ya. Ada serangan ya, bukan malang satu. Ada serangan, saya dengar juga itu, karena saya juga fasilitator. Saya dengar juga bahwa ada serangan dari produk-produk luar kota, murah sekali. Tapi gini Bun, ingat Bun, tapi kualitasnya nggak bagus. Nah, mereka itu kenapa berani begitu? Mereka main volume. Ya, mereka tuh mainnya volume. Biasanya itu pabrikan Bun. Kalau para bunda di sini kan usaha kecil ini kan hub industri ya. Nah, biasanya yang menyerang itu adalah dari hasil pabrikan. Kita memang kalah kalau harga jualnya. Nah, sebetulnya ini juga mungkin terkait dengan pemerintah daerah ya, yang mungkin yang bisa mengatasi serangan dari luar kota. Biar untuk menjaga produk-produk kita sendiri. Ini juga harus ada campur tangan dari government sebetulnya. Karena itu deras sekali. Saya dengar juga. Nah, kenapa? Soalnya mereka lebih murah karena itu mereka pabrikan. Nah, kalau pabrikan dia itu kenapa bisa murah? Karena dia main volume. Ya, kalau pabrikan tuh mainnya volume. Maksudnya main volume tuh gini, Bun. Mereka walaupun jualnya harga murah, tapi dia volumenya besar. Nah, itulah main volume. Kita kalah. Kita yang di dalam Malang ini akan kalah. Juga mungkin di kabupaten juga akan kalah. Karena ini keluhan-keluhan dari para UMKM Malang dan Malang Kota dan Malang Kabupaten. Karena saya pindah kota dan Malang sama keluhannya. Nah, saya pikir ini kan semua kan tanya kenapa sih kalau gini? Karena saya orang industri ya, saya paham banget. Mereka itu main volume. Kenapa dengan harga murah? Tapi mereka tuh volumenya tinggi karena mereka tuh pabrikan. Nah, kemudian masuk nyerang ke Kota Malang. Kenapa nyerangnya Kota Malang? Karena Kota Malang ini kan banyak wisata, banyak orang berkunjung di sini. Tapi diserang dari luar makanannya. Nah, sebetulnya ini, kalau saya pikir hal seperti ini harus ada campur tangan government. Saya pikir ini. Ya, nggak tahu mau dengar atau enggak. Soalnya seperti itu. Karena kalau nggak ada campur tangan dengan kebijakan government, mati kita di sini. Yang Malang mati. Karena tahu saya tuh, karena itu pabrikan. Ya, saya nggak sebut kotanya. Yang penting tetangga-tetangga kita ya, kota-kota tetangga kita. Gitu ya Bun ya. Tetangga-tetangga kita itu yang menyerang itu hasil pabrikan memang. Ya mereka bisa murah karena mereka pabrikan dan mereka main volume. Kalau kita nggak main volume, maka bagaimana tapi kita harus siap Bun. Kita harus siap, kita tetap dengan kualitas kita, mungkin segmen pasarnya kita yang harus kita rubah, atau kalau kita tetap mempertahankan kualitas, orang nggak lari kemana-mana. Pasti yang dilihat. Kalau saya gini, ada mungkin saudara saya datang ya, mau cari oleh-oleh. Kan di toko oleh-oleh itu kan banyak. Ada yang dari kota A, dari kota B, kota C. Mereka nggak mau. Nggak, aku tetap cari yang dari kota Malang. Lalu dari kota Malang kok oleh-olehnya dari kota lain. Kan gitu, Abun. Nah, itulah yang harus kita bisa bertahan. Ya, jadi kita kalau saya bicara, kita di kota Malang, kita di Kabupaten Malang, kita sebagai penghasil pengolahan makanan harus tetap bertahan dengan kualitas kita. Jangan sekali-kali kita main kualitas. Begitu Bun, ya. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Itu mungkin ya untuk mensiasati kalaupun emang ada produk-produk lain yang mungkin lebih murah kayak gitu ya. Emang mungkin harus ada campur tangan dari pemerintah, tapi dari kita bisa dikuatkan dari value-nya ataupun kualitasnya kayak gitu ya Pak Iwan ya. Betul Kayak sekali. gitu. Betul sekali. Oke, baik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar. Ini dari Ibu Rosida di Kedung Kandang nih Pak Iwan. Jadi ini terkait perhitungan HPP. Jadi ini kadang untuk menentukan harga jual itu bingung untuk memasukkan tenaga kerja, listrik, air. Kadang para pembeli yang dilihat harga bahan bakunya aja. Jadi untuk biaya lainnya ini tidak diperhitungkan. Jadi gimana nih Pak Iwan tipsnya biar perhitungan terkait tenaga kerja, listrik sama air ini juga bisa diakomodir dalam HPP ini. Ya. Oke. Bunda siapa Mas tadi? Bunda Rosida dari Kedung Kandang. Oke. Bunda Rosida dari Kedung Kandang ini bimbingannya Bu Yuli atau Bu Batata ini?
Oh, Bu Yuli. Oke, nggih, Bun. Oke, bagaimana untuk mengakomodir dari biaya-biaya lain ya? Itu mungkin bukan biaya utama, tapi harus kita masukkan, Bun. Terkait dengan tenaga kerja, biaya listrik, air, itu harus kita masukkan. Unsur-unsur kita masukkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengakomodir? Berarti di harga pokok produksi itu pun sudah kita masukkan. Karena mungkin terkait dengan kita menghasilkan sebuah produk. Ya. Nah, patokannya bagaimana? Sebetulnya itu kalau nggak ada patokan untuk berapa kita menggaji diri kita sendiri atau karyawan kita. Biasanya kita melihatnya kalau kita pingin benar, patokannya adalah UMK, ya, upah regional kabupaten atau kota. Nah, atau UMR. Itu patokannya kalau kita pingin sempurna ya. Nah, tapi kan tidak semua usaha itu sudah bisa memberikan upah seperti yang disyaratkan UMR atau UMK. Nah, kalau misalnya para bunda di sini belum bisa mampu untuk memberikan UMR, mungkin bisa diberikan standarnya upah di mana yang biasanya beredar atau berlaku di daerah tersebut. Ya. Misalnya bunda tadi di Kedung Kandang. Di Kedung Kandang itu rata-rata umumnya berapa kalau memberi gaji karyawan? Ya itulah yang kita ambil. Ya, kita bisa secara umum berapa di situ. Nah, misalnya nih di daerah Wagir gitu ya. Di sini rata-rata 50.000 Pak sehari. Ya udah kita pakai patokan itu. Ya, kita kalau terus kemudian kita menghitung misalnya kalau misalnya pengolahan makanan itu satu adonan itu bisa berapa lama, berapa hari. Berarti 50.000 misalnya satu adonan itu 2 hari, selesai, hasilnya berapa. Nah, berarti 50.000 itulah yang mungkin bisa dikalikan 2. Nah, itulah untuk HPP satu adonan. Ya, kalau misalnya hitungnya beberapa adonan ya tinggal kita mengalihkan. Tapi kalau kita per satu adonan itu menghasilkan berapa banyak, nah kemudian kita patokannya mungkin sehari 50.000, kemudian kita 2 hari itu satu adonan 2 hari ya 50.000 dikali 2. Begitu bisa seperti itu, Bun. Kita masukkan ke dalam komponen HPP. Kemudian bagaimana dengan listrik dan air? Nah, inilah yang biasanya banyak terjadi itu listrik dan air. Para bunda bingung karena bercampur dengan listrik dan air yang digunakan untuk keluarga. Itu ya. Harusnya kita bisa proporsional, Bun. Kita hitung aja secara proporsional. Misalnya begini. Proporsional misalnya begini. Per bulan misalnya per bulan bunda ini bayar listrik 100.000 misalnya ya. Token list, gak usah banyak-banyak. Mungkin sebulan 100.000. Ya. Nah, 100.000 ini per 1 bulan. Nah, kemudian yang digunakan untuk membuat satu adonan tadi kan mungkin 2 hari ya. Ya udah, 100.000 dibagi 30, ketemu per hari, dikalikan 2, selesai. Itu, Bun. Ya, jadi semua bisa dicari secara proporsional bisa. Tinggal satu adonan itu, kan kalau kue kan adonan ya, per adonan hitung HPP-nya. Satu adonan itu berapa hari? 2 hari. Listriknya sebulan itu berapa? Dibagi 30, ketemu per hari, dikalikan 2, ketemu selama kita buat kue. Begitu juga air, juga begitu. Sebulan kita keluar uang air itu berapa? Dicari dulu per hari. Ya, per hari. Kalau ketemu per hari, baru dikalikan berapa hari yang kita gunakan. Misalnya nggak sampai sehari per jam, ya berarti bunda ini ketemu per hari dibagi 24 jam. Berarti kalau cuma menggunakan 5 jam, ya per jamnya berapa dikalikan 5, selesai. Gitu, Bu Rosida. Gimana, bingung nggak? Nggak ya? Nggak, insya Allah nggak. Terima kasih penjelasan. Iya, sama-sama. Nggak susah kok, Mang Bun. Iya, cuman memang perlu mengerti aja ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita tadi ya Bu Rosida, mungkin habis ini dicek lagi HPP-nya sama harga jualnya apa udah bagus nih, udah sesuai belum kayak gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Rosida. Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Ibu Cornelia. Ini mau bertanya, misal nih HPP sama harga jualnya ini
kayak 2 kali lipat gitu, Pak. Jadi harga jualnya itu 2 kali lipat dari HPP. Nah, ini idealnya yang harus ditabung untuk penambahan modal usaha ini berapa persen? Jadi agar usahanya ini makin berkembang kayak gitu. Nah, ini mungkin lebih ini lagi ya, next step dari HPP kayak gitu. HPP-nya 2 kali lipat. Ininya, harga jualnya 2 kali lipat dari HPP. Oh, oke. Terus? Nah, Bagus itu kan? nanti iya betul. Nah, itu nanti berapa, apa namanya, porsi yang harus disisihkan untuk penambahan modal usaha mungkin kayak gitu. Siap. Oke. Oke, Bun. Berarti kalau begini, Bunda ini kan sudah bisa ya paham dengan bagaimana menghitung HPP. Berarti HPP ini kita memang kalau kita dari awal sudah menghitung, itu enak. Karena kita sudah punya patokan. Tapi masalahnya, ya sekali lagi bunda-bunda ya, kalau mau mulai usaha, jangan asal jalan dulu, jangan asal jual dulu. Kita tetap harus menghitung HPP. Biar ke depannya kita akan paham berapa patokan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan yang kita punya. Kadang bunda itu kan enggak ya, jalan dhisik wes jual dulu wes, yang penting payu dulu. Jangan, jangan. Itu enggak ada di industri. Kalau para bunda pingin maju seperti industri besar, enggak ada begitu. Ya, saya katakan nggak ada begitu. Harus dihitung dulu harga pokoknya walaupun para bunda baru memulai usaha. Soalnya kadang-kadang kalau orang Jawa itu wis pokoknya mulai usaha, wis penting payu dhisik. Jangan. Kalau pikiran begitu, nanti larinya ke depannya bingung. Ke depannya mau dikasih berapa? Kita tentukan harganya. Bisa terlanjur harga murah. Nah, terkecuali kalau bunda tadi sudah mampu untuk harga jualnya 2 kali lipat HPP, berarti itu sudah benar. Berarti bisa menghitung secara benar. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, terus gimana saya cara memasukkan kembali modal usaha gitu ya, modal kerja. Oke, untuk pengembangan Bun, untuk pengembangan idealnya ya, bagaimana kalau kita bertemu, kita membuat laporan rugi laba, kan kita akan lebih bertemu dengan berapa keuntungan bersih yang kita terima. Oke, dari keuntungan bersih itu, nanti kalau bunda kalau tadi itu bisa membuat neraca, di situ ada laba yang ditahan biasanya. Ada laba yang dikembalikan lagi untuk modal kerja. Itu sangat boleh sekali. Ya. Nah, idealnya berapa? Kalau selama bunda ini tadi di perhitungan HPP, ya di perhitungan HPP itu sudah memasukkan unsur gaji sendiri, bisa keuntungan bersihnya itu bisa bersih ya, bisa langsung semua dibuat modal kerja. Boleh begitu. Nah, kalau mau nggak dibuat modal kerja, mau dibuat apa? Tuh. Atau investasi, boleh. Nah, cuman pertanyaan saya, apakah tadi ketika menghitung HPP, gaji diri sendiri sudah dihitung? Kalau gaji sendiri sudah dihitung, berarti memang di situ sudah terpisah dari pencatatan pribadi dan usaha. Kalau memang sudah demikian, berarti itu memang betul-betul keuntungan bersih. Nah, kalau keuntungan bersih, ya Bunda boleh mengalihkan seluruhnya untuk modal kerja baru atau disisihkan sebagian untuk investasi, boleh. Ya, di sini kan juga kita belajar literasi ya, kita belajar literasi keuangan. Kalau literasi keuangan itu juga ada investasi. Jadi dari keuntungan bersih, ya dari keuntungan bersih bisa mungkin 50-50, 50% mungkin bisa dialihkan untuk modal kerja kembali, mungkin mau beli alat, ya, mungkin mau beli mesin, beli kompor baru. Nah, yang 50% bisa untuk investasi, boleh untuk cadangan, bisa ditabung, ya, bisa ditabung, mungkin bisa untuk investasi emas dan segala macamnya, tanah segala macamnya boleh. Ya, jadi idealnya Bun, idealnya kalau memang sudah keuntungannya itu bersih ya, ini saya bilang bersih ya, kalau memang keuntungan itu betul-betul sudah bersih, kemudian unsur-unsur lain sudah terpenuhi, kemudian gaji diri sendiri sudah, keuntungan bersihnya separuhnya, bisa diparuh kembali ke modal kerja, bisa yang separuh mungkin bisa untuk investasi. Investasi ini bisa dengan menabung atau mungkin dengan berinvestasi lain, misalnya emas, tanah, dan segala macamnya. Saya kira begitu, Bun. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan untuk penjelasannya. Ini mungkin kalaupun ngobrolin terkait penambahan modal usaha ataupun usaha ke depannya kayak gitu. Ini ada satu pertanyaan dari saya nih Pak Iwan. Jadi untuk dari bunda-bunda semuanya ini kan mungkin ada yang ini ya lagi ngurus terkait perizinan, branding dan segala macam.
Nah, itu apakah nanti bisa dimasukkan ke HPP ataupun laporan laba ruginya, Pak? Karena kan ini untuk perizinan usaha ini sebenarnya nggak masuk ke dalam produksi dan segala macam kayak gitu. Nah, kayak gimana tuh Pak Iwan? Oke, terkait dengan perizinan, itu masuk kan di biaya mengurangi laba. Itu masuk ke biaya legalitas. Ya, itu masuk ke biaya operasional, ya. Itu terkait dengan bagaimana usaha kita. Memang tidak masuk ke HPP, tapi terkait dengan operasional dalam kegiatan usaha kita. Itu masuk mengurangi laba. Jadi masuk di komponen rugi laba, itu masuk di biaya legalitas atau biaya pengurusan legalitas boleh. Masukkan. Harus masuk. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin ada dari bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya yang pengen sharing ataupun ini ya sharing-sharing terkait gimana nih selama ini perhitungan HPP-nya. Oke, mungkin saya tunjuk nih ya satu bunda dan juga sister yang mau sharing terkait ini ya perhitungan HPP-nya selama ini ataupun laba ruginya. Mungkin bisa terhubung dengan Ibu Eni Dewi. Halo, selamat siang Ibu. Atau mungkin ada bunda dan juga sister lain nih yang mau sharing terkait ini, terkait bagaimana perhitungan laba ruginya selama ini. Oke, mungkin yang lain boleh Ibu Nur Cayani. Halo, selamat siang Ibu. Ini sambil di cross check ya, kalau HPP-nya mungkin ada apa namanya revisi, biar segera direvisi, jadi nggak rugi-rugi banget gitu ya Bun. Halo. Iya, maaf saya masih belum ada yang ditanyakan. Oke, mungkin kalau Ibu Nur Cayani ini selama ini ngitung HPP-nya kayak gimana Bu? Waktu itu sudah pada saat apa itu? Sama Mbak Tata itu loh. Oke, Waktu apa? Pendampingan ya? betul pelatihan dan Ya. juga pendampingan. Iya sudah belajar ngitung sih. Ya. Sudah. Oke, sekarang untuk HPP-nya ketemunya kayak gimana tuh Bu? Kemarin habis dihitung HPP-nya, apakah harga jual yang selama ini Ibu apa namanya Ibu tetapkan, ini apakah rugi atau untung kayak gitu Bu? Yang saya hitung pada waktu itu lebih ke jasa. Oh Karena jasanya. usaha saya selain jasa itu jahit, terus ini apa? Kuliner, Pangsi Cuimi itu, terus sama ini memulai kue kering ini untuk lebaran, masih belum saya hitung. Oke, Iya, baik. ini tadi baru pulaan soalnya. Oke, Iya, Mas. Nanti mungkin coba Dihitung, saya Bun. pelajari sendiri kan sudah ada bukunya. boleh. Siap. Oke, nanti dipraktekkan ya sama yang udah diajarin Iya. Pak Iwan nih barusan ya. Oh Oke, iya. Iya, baik, Mas. terima kasih Bu. Oke, ini ada Ada yang satu masuk? pertanyaan ya dari Ibu Fatima Zahra ini terkait perhitungan labanya ya gitu ya. Jadi ini usahanya ada dua, pembatik iya, penjahit juga iya. Nah, caranya buat memisahkan laba untuk batik dan juga penjahit nih Pak Iwan. Silakan. Caranya? Caranya untuk memisahkan laba karena ini usahanya ada dua, satu menjahit, satunya Oh, membatik gitu. kayak gitu. Oke. Bagaimana? Oke, makasih pertanyaannya. Oke, bagaimana memisahkan laporannya laba, pembatik, dan penjahit? Nah, ini harus dipisahkan. Ini ya. Jadi begini, ini pembatik sama penjahit, ini kan mungkin ada dua usaha yang berbeda sebetulnya. Walaupun mungkin rumpunnya sama, tapi kan berbeda. Nah, di sini antara pembatik dan penjahit, nah, Bunda harus memisahkan ya. Bunda harus memisahkan segala pencatatan dari awal sampai laporan-laporan ke belakangnya. Harus dipisahkan. Jadi ketika ada pencatatan transaksi juga harus dipisah antara yang usaha pembatik dengan penjahit. Nah, kemudian ketika menghitung HPP juga harus dipisah pembatik dan penjahit. Kemudian ketika masuk di laporan keuangan, masuk di rugi laba, juga akan dipisah antara laporan rugi laba batik, pembatik, dan penjahit. Nah, kemudian
Kalau misalnya para bunda ini yang usahanya mungkin yang lain juga mungkin ada ya, ada beberapa usaha itu yang lebih dari satu. Nah, kemudian jika ingin mengetahui semua dari usahanya, itu nanti dibuat laporan rugi laba konsolidasi namanya. Jadi setelah para bunda menghitung masing-masing usaha, ada yang pembatik, kemudian ada yang penjahit, kemudian ada lagi mungkin satu lagi ada laundry gitu ya. Itu kan serumpun. Nah, kemudian kalau misalnya sudah terbagi-bagi masing-masing usaha, nah kalau para bunda itu ingin melihat keuntungan dari seluruh usaha, itu kita buatkan laporan rugi laba namanya konsolidasi. Itu penggabungan. Jadi dari beberapa laporan keuangan itu digabungkan jadi satu. Jadi nggak langsung dari awal digabung, enggak Bun. Kalau dari awal digabung itu akan bercampur dan akan menyusahkan kita dan akan bingung kita. Jadi dari awal pun sudah harus terpisah mana yang usaha pembatik, mana yang usaha penjahit. Nah ya, kemudian baru di akhir setelah laporan-laporan itu terpisah, kalau ingin lihat bagaimana usaha jadi satu, usahanya jadi satu, labanya jadi satu, itu dikonsolidasi namanya. Dikonsolidasi itu maksudnya adalah laporan rugi laba penggabungan. Penggabungan dari beberapa jenis usaha yang dijadikan satu, itulah yang dikatakan laporan konsolidasi. Begitu. Tapi sebelumnya harus dipisah dulu. Begitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan untuk penjelasannya. Oke, ini karena mungkin sudah hampir 2 jam kita materi barengan Pak Iwan. Ini mungkin satu tips lagi nih dari Pak Iwan buat ibu-ibu yang emang lagi kayak wah susah banget nih untuk memisahkan ataupun bikin laporan HPP. Ada nggak sih Pak tipsnya untuk memulai biar kayak kita giat nih ngitung HPP biar nanti laba ruginya tuh ketahuan kayak gitu ya? Sebetulnya kalau kita membiasakan dari awal mulai usaha, kita nggak ada yang mudah sebetulnya. Nggak ada yang susah. Nggak ada yang susah. Semua akan mudah. Sama ya ketika kita, sebetulnya sama ketika kita di industri juga begitu. Jadi bunda-bunda ini ketika memulai usaha harus sudah menghitung HPP-nya. Ya. Biasanya HPP yang dihitung ini kalau di awal itu berdasarkan mungkin satu adonan, ya kalau kue ya, satu adonan, atau satu order ya, kalau misalnya ada job order, satu order atau satu adonan, itu kan akan ketemu nih. Dari satu adonan, dari satu order, itu akan ketemu berapa biaya-biaya yang kita korbankan. Nah, dari situ baru bisa menjadikan patokan untuk berikutnya. Nah gitu. Jadi tipsnya kalau para bunda ini dari memulai usaha dari awal atau saat sekarang harus terbiasa dengan pencatatan. Ya, karena semua yang kita hitung, HPP ataupun rugi laba ataupun neraca itu berawal dari pencatatan. Ya, para bunda ya. Jadi harus membiasakan pencatatan biar nggak pusing. Biar nggak pusing ini kemana uang saya ini. Tiba-tiba uang saya kok nggak ada. Kemudian kadang ada catatannya, kadang uangnya nggak ada. Nah, karena itu tidak ada disiplin sebetulnya. Ya, mungkin makanya kita bisa sharing sebetulnya karena di sini terkait saya mungkin di industri, para bunda di bawah, di UMKM. Nah, makanya kalau memang para bunda ingin besar, ingin mungkin secara administrasi itu bisa tertib. Nah, itu harus memang dibiasakan untuk tertib administrasi. Ya, harus tertib administrasi, itu kuncinya. Kalau kita nggak tertib administrasi, ya kita akan kelabakan. Kita nggak akan tahu kemana arah usaha kita. Kita nggak tahu berapa keuntungan sebenarnya usaha kita. Itu perlu sekali karena kita harus menganalisa usaha-usaha yang kita lakukan. Ya, jadi harus disiplin dan untuk disiplin dari administrasi memang. Semua karena bisa dikerjakan berawal dari keputusan itu atau keputusan strategis berawal dari sebuah administrasi. Itu yang harus dilakukan. Jadi bisa mulai sekarang para bunda harus ini ya dibuatkan tekad untuk tertib administrasi. Karena dari situ bisa kita menghitung HPP, kita bisa menghitung rugi laba dan juga bisa membuat laporan keuangan. Soalnya gini Bun, ada mungkin
beberapa bunda ini yang sudah menggunakan aplikasi. Ya, mungkin ada yang menggunakan aplikasi. Silakan. Saya tidak melarang ya. Silakan para bunda kalau sudah menggunakan aplikasi-aplikasi dalam pencatatan keuangan itu boleh. Tapi yang penting apa? Yang penting bunda itu bisa bacanya. Tidak hanya menggunakan aplikasi dimasukkan, tapi ketika ada output tidak bisa dibaca. Nah itu yang sangat sayang sekali. Ya, banyak para bunda itu, Pak, saya sudah menggunakan aplikasi. Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tapi yang penting kalau para bunda menggunakan aplikasi harus bisa baca. Nah, karena kalau bisa masukkan aja, masuk sekian, jual sekian, tapi bagaimana report akhirnya? Bagaimana bunda bisa membaca dari laporan-laporan akhir dari aplikasi tersebut? Soalnya juga begini ya, kalau bunda sudah bisa menggunakan aplikasi, sudah bisa membuat laporan keuangan, karena ada beberapa tuh teman-teman UMKM itu yang ada penolakan, kemarin ada yang curhat pada sama saya, Pak, ini saya ditolak untuk mendapatkan dana di DPD DPD apa PDP gitu loh. Itu karena dia tidak memiliki laporan keuangan gitu. Makanya teman-teman UKM itu ada yang bilang, Pak, saya minta tolong dibuatkan atau diajari sampai bisa membuat laporan neraca juga gitu. Jadi sekarang pun berkembang. Yang dulu mungkin hanya minta laporan rugi laba, sekarang pun juga akhirnya berkembang lagi minta laporan neraca. Nanti saya kembalikan ke program aja. Gitu. Soalnya mereka ada beberapa bunda itu yang ditolak untuk mendapatkan dana hibah dari PDP itu kan hanya gara-gara nggak memiliki laporan keuangan dengan lengkap. Mereka nggak punya laporan keuangan dengan lengkap, jadi akhirnya ditolak untuk mendapatkan dana hibah. Itu kan sangat sayang sekali. Akhirnya oke, nggak apa-apa, nanti kita tambahkan di sesi mentoring, saya bilang gitu. Bisa. Tapi jelas para bunda ya, yang penting itu apa? Yang penting tetap terbiasa untuk disiplin mencatat, karena kuncinya di situ. Ya, saya kira begitu. Jadi kuncinya adalah kebiasaan untuk mencatat segala transaksi. Itu. Begitu Mas Yogi. Oke, baik, terima kasih Pak Iwan. Ini motivasi juga ya buat bunda-bunda sekalian. Karena emang ketika kita tuh laporan keuangan, terus habis itu APP dan segala macamnya itu disiplin dan juga lancar, ini juga lancar juga akses kita ke berbagai hal kayak misal legalitas, lalu juga fasilitas-fasilitas dan juga tadi ya mungkin pelatihan-pelatihan yang disediakan kayak gitu ya, di luar sana kayak gitu ya bunda-bunda dan juga sister-sister sekalian. Jadi semangat untuk nyatet dan juga disiplin untuk nyatet laporan keuangan dan juga HPP dan biar tahu gitu ya laba rugi di usaha kita kayak gitu. Oke, satu lagi nih PR buat Pak Iwan. Saya mau Pak Iwan minta tolong untuk memilihkan 3 penanya terbaik untuk hari ini, karena kita akan ada gimmick nih Pak untuk 3 penanya terbaik untuk hari ini. 3 pertanyaan terbaik diambilkan dari yang pertama, kedua, ketiga. Oke, gitu aja ya. Ya. Yang pertama nih saya Pak yang bertanya. Kalau Gimana? boleh, Mas Yogi nanti tak kasih hadiah lain. Oh, boleh. Jangan khawatir. Sudah saya pesankan masker, Mas. Oh, masker yang kemarin lagi ya, Pak ya. Oke. Silakan ke Bunda satu yang pertama dan kedua, ketiga aja. Oke, baik, 3 penanya pertama ya Pak Iwan ya. Kita kasih tadi gimmick spesial di hari ini. Berarti ini kita ada listnya. Yang pertama ada Ibu Putri Lestari, selamat. Lalu juga ada Ibu Evi. Dan juga yang ketiga ada Ibu Ratna Indrawati. Oke, 3 nama tersebut akan dihubungi sama admin dari kita untuk dikonfirmasi untuk hadiah dan juga gimmicknya kayak gitu ya. Oke, selamat sekali lagi dan juga terima kasih Pak Iwan sudah disampaikan materi terkait HPP dan juga laba rugi. Habis ini ibu-ibunya, bunda-bundanya udah praktek ya, biar HPP dan juga laba ruginya makin lancar kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Pak Iwan untuk materinya. Sama-sama, Mas. Dan juga terima kasih untuk bunda-bunda dan juga sister-sister yang hadir dalam webinar kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya untuk dipraktekkan di usahanya masing-masing. Satu lagi agenda terakhir kita di siang hari ini, mari kita sesi dokumentasi. Jadi untuk bunda-bunda dan juga sister-sister, silakan untuk dinyalakan kameranya. Baik. Saya hitung sampai 3 ya, bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. 1, 2, 3.
Oke, baik. Sekali lagi Bunda-bunda dan juga sister-sister, ini mungkin posenya yang berbeda ya. Jadi biar tahu gitu ya, fotonya beda gitu Bunda-bunda dan juga sister-sister. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda-bunda dan juga sister-sister yang hadir dalam webinar kali ini dan juga terima kasih pastinya untuk Pak Iwan yang sudah memaparkan materi terkait HPP dan juga laba rugi. Kita ketemu lagi ya Bunda-bunda dan juga sister-sister di sesi webinar selanjutnya. Jangan bosan-bosan karena kita nggak pernah bosan buat sharing ilmu untuk Bunda-bunda dan juga sister-sister semuanya. Akhir kata, saya Girawan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kita ketemu lagi dalam sesi webinar selanjutnya di program Sit for Women. Sampai jumpa Bunda-bunda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.